Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, salam sejahtera dan salam perubahan. Saya ingin mengatakan bahwa bangsa ini, negeri ini sedang berada dalam darurat demokrasi. Darurat politik yang dipertontonkan para penguasa, para badut politik dengan memanfaatkan instrumen kekuasaan, instrumen partai politik, melakukan pembusukan politik, politik decay demi sebuah ambisi kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan dan mentahbiskan kekuasaan politik dinasti dengan berbagai macam cara. Rakyat mulai muak, jijik, dan sumpah serapa terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak lebih sebagai sarang mafia untuk sebuah kepentingan kekuasaan politik dinasti. Jangan salahkan rakyat bila rakyat memaki-maki, sumpah serapa terhadap praktik kekuasaan politik selama ini. Yang paling dikhawatirkan adalah bila mana fenomena praktek kekuasaan di penghujung kekuasaan Presiden Jokowi ini sudah tidak terkendali dengan praktek bau busuk karena sebuah ambisi birahi kekuasaan yang dimainkan oleh Jokowi dan memanfaatkan MK, Mahkamah Konstitusi dan lembaga yang lainnya juga dengan instrumen kekuasaan yang ada. Masyarakat sesungguhnya sudah muak dan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik politik dan fenomena saat ini sama persis apa yang terjadi 25 tahun yang lalu saat-saat menjelang reformasi politik dan tumbangnya rejim Soeharto 1998. Ini yang harus kita pahami. Masyarakat bila marah semua akan hancur dan rusak. Flaring up of social angel. Masyarakat sudah tidak sabar lagi melihat praktek kekuasaan yang semakin tidak karu-karuan hari ini. Presiden Jokowi mestinya sadar di ujung sakaratul maut kekuasaan mestinya perlu ada pertobatan politik. Mengintrospeksi, merefleksi kembali dosa-dosa kekuasaan, dosa-dosa korupsi, dosa-dosa KKN, dosa-dosa yang dilakukan selama berkuasa. Bagaimana penindasan dan bagaimana memberikan karpet merah terhadap jaringan politik bisnis yang berada pada lingkaran kekuasaan. Bapak Jokowi, segeralah Anda melakukan pertobatan. Jangan lagi mempertunjukkan kerakusan kekuasaan di depan publik. Toh publik sudah muak melihat sifat terjang Bapak. Masyarakat sekarang bukan masyarakat yang bodoh lagi. Ini yang terjadi, ledakan kemarahan, flaring up of social anger. Teman-teman, bila mana ini terjadi, praktek keculasan pilpres tidak menuntut daerah-daerah yang lain akan mendeklarasikan satu pikiran-pikiran liar yang disebut negara federasi. Saya hampir setiap hari diskusi dengan kawan-kawan dan ada pikiran yang terakumulasi di dalam benak pikiran kawan-kawan di daerah bila mana praktik culas, praktik bohong dalam kontestasi pilpres
dan praktek tipu-tipu tidak menutup kemungkinan akan terjadi pikiran separatis yang ada di daerah mendeklarasikan negara federasi di negeri ini. Dan bisa jadi selamat tinggal apa yang selama ini dikenal sebagai negara NKRI. Ini yang harus diantisipasi. Jangan membiarkan kekacauan politik yang terjadi di Jakarta, di pusat, berimbas ke daerah. Karena masyarakat sekarang ini sudah lelah letih. Ada kelelahan berdemokrasi, keletihan berdemokrasi. Energi bangsa ini habis ke hal-hal yang tidak produktif. Habis resources bangsa ini sekedar menjadi satu bancakan praktek kekuasaan, membagi-bagi kekuasaan, membagi-bagi sumber daya ekonomi. Selagi berkuasa, sementara warga menderita dalam kesengsaraan, ketidakadaan lapangan kerja, peluang kerja. Ini yang tidak dipikirkan oleh penguasa sekarang ini. Sibuk melakukan perselingkuhan politik di mana-mana. Dan ini dipertontonkan oleh elit-elit politik. Terutama Bapak Presiden Jokowi yang sangat berambisi bagaimana melanggengkan kekuasaan dengan menjadikan anak beliau sebagai wapres dengan berbagai macam rekayasa menggunakan instrumen kekuasaan yang ada. Sahabatku semua, kita sedih melihat negeri ini hari ini. Inilah takdir sejarah. Inilah resiko sejarah. Bila pemimpin itu otaknya tidak tebal, hanya mengandalkan kantong tebal, inilah yang terjadi hari ini. Karena sejumlah pemilik modal oligarki di belakang kekuasaan Jokowi, itulah yang membaptis Jokowi, yang mendukung Jokowi menjadi presiden di negeri ini. Dan ini juga akan terjadi Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan peran dan kendali pemilik modal dan kaum oligarki mengendalikan kontestasi demokrasi tahun 2024. Terima kasih sahabatku semua dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam sejahtera selalu dan salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.